Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, kelas 7B ya. Ya, seperti biasa Ibu masuk untuk belajar IPS. Oke, sudah siap? Siap. Siap aja, siap banget? Siap banget. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Amin. Oke. Baik, pada hari ini seperti biasa, seperti pertemuan minggu lalu, Ibu akan mengajarkan untuk materi lanjutan. Tetapi seperti biasa sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Ibu absen dulu, Ibu tanya kabarnya satu persatu. Oke, Afriani. Oke, gimana kabarnya Afriani? Baik. Oke, Amisha. Amisha Dwi Putri, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sangat ceria ya. Oke, Aulia Ramadhani. Oke, gimana kabarnya Aulia? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, Ayu Widyaningsih. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Cesi. Aulia Tasa. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kenapa Cesi kok agak-agak cemberut? Oke. David Waruwu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Elizabeth Munawaro. Oke, gimana kabarnya Elizabeth? Baik. Esther Damai Gulo. Gimana kabarnya Esther? Baik. Yakin baik? Yakin, oke. Giriandi. Oke, gimana kabarnya Giriandi? Alhamdulillah. Email Putri Cahyani Gulo. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kania Nadia Khairia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Memi Purnama. Oke, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mei Dea Saputri. Gimana kabarnya Dea? Oke. Michelle Adventus Desa. Gimana kabarnya Nak? Baik, oke. Nazwa. Gimana Nazwa kabarnya? Oke. Okta Efriana. Gimana Okta? Baik. Belum nanya Ibu gimana apa? Baik Bu. Oke. Putri Anggraini. Gimana kabarnya Putri? Oke. Pasca Harvin Damai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Rahmat. Gimana kabarnya Rahmat? Oke. Reja Januansyah. Gimana? Gimana kabarnya? Oke. Saya Prizal. Gimana kabarnya? Baik. Kok lesu sekali? Demam ya? Tidak. Oke. Yohana. Gimana kabarnya Yohana? Baik, Bu. Oke, baik. Adakah yang belum Ibu panggil? Tidak ada? Sudah semua? Oke, karena kehadirannya sudah lengkap, kita akan belajar hari ini. Ada yang tahu mau belajar apa? Udah tahu belum? Belum. Kalau kalian masih ingat, nanti. Sebelum itu Ibu tadi kan udah lihat ya, bilangnya baik tapi tidak tampak ya raut muka kebaikannya. Cemberut soalnya. Oke, jadi untuk lebih ceria dan lebih fokus pada hari ini, mari kita ice breaking dulu. Oke, ice breakingnya kita tepuk aja, biar nggak terlalu banyak gerak ya. Ada yang hafal tepuk konsentrasi? Tahu? Oke. Kalau sudah tahu, boleh kita bertepuk bersama ya. Oke. Ayo yang semangat. Michelle? Ya, jangan lama nak. Oke. Kita tepuk dulu ya.
1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan. Buka tutup. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Gulung, 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 gulung. Lalu tersenyum. Hihi. Gulung, 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 gulung. Lalu tertawa. Oke, sekali lagi. Tepuk konsentrasi. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sudah semangat, sudah ceria kembali. Oke, oleh karena itu Ibu akan memulai ya materi pada hari ini. Oke, tapi sebelum itu Ibu mau kalian melihat video yang akan Ibu tayangkan. Oke. Waduh. Apa nih? Koneksi kah? Oke, sebentar ya. Oh iya, benar. Wait ya. Wait a minute. Oke. Oke, itu tadi ya video yang akan materi yang akan kita pelajari. Ada yang sudah bisa tebak? Materinya apa? Belum? Oke, kita akan mempelajari tentang mitigasi bencana. Oke, mitigasi bencana ini sebenarnya pada minggu kemarin kan pertemuan pertama Ibu menjelaskan bahwa kita akan bertemu untuk membahas tentang perekonomian kan pada materi kondisi wilayah Indonesia. Tapi setelah Ibu baca kembali ada satu materi. Jadi setelah kondisi wilayah Indonesia mempengaruhi perekonomian, ada juga kondisi wilayah Indonesia yang mempengaruhi adanya bencana. Nah, untuk hal tersebut berhubungan juga dengan kita yang ada di sini. Jadi Ibu rasa sebelum ke perekonomian secara detail kita harus habiskan dulu bab di kondisi wilayah Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, Ibu harap anak-anak bisa memahami secara dasar tentang apa itu mitigasi bencana dan bagaimana caranya menerapkan di kehidupan sehari-hari. Oke,
Nah, setelah tahu judul dan tujuan pembelajaran, sekarang Ibu juga sudah memberikan info kepada ketua kelas hari ini sama seperti minggu lalu untuk membawa HP. Silakan dikeluarkan HP-nya. Oke. Silakan untuk membuka link yang sudah diberikan sama ketua kelas. Kita akan mengerjakan pretest dulu supaya anak-anak lebih memahami. Oke, silakan join. Udah ada yang masuk? Oh, kayak gini aja kalau enggak. Mana itu Google-nya? Oh, ini. Mana Google-nya? Oke, sekarang semuanya buka Google kalau enggak. Bentar. Bentar ya. Aul Sina. Bentar ya. Bentar. Kirim ke grup. Aduh, udah ada lagi yang bisa di. Nama grupnya apa ya? Supervisi. Bisa enggak ya? Sudah Ibu ganti belum ya? Bisa setting. Oke, ada yang sudah bisa? Iya ya. Kirim ke grup kelas. Oke. Oke. Yang ada linknya silahkan ya. Iya ya, grup kelasnya. Oke. Hah, Sandi? Ini pinnya 99. Aduh, iya lagi. Oke, bentar. Siapa lagi yang belum? Oke. Siapa yang belum? Ya. Ya, sandinya pinnya ini. Oh, atau enggak coba ketik di itunya, di Google-nya Kahoot gitu. Ayo cepat. Pinnya ini, Nana. Tuh, mana nih? Wah, lemot HP-nya. Sudah? Pinnya. Nah, itu udah ada yang masuk. Oke, lanjut yang lain. Kirim ke yang lain ya. Klik yang ini. Klik ini. Oi. Apa? Masuk passwordnya? Enggak. Kalau enggak bisa yang ini ke itu, Beh. Nah, itu Reja bisa. Ya. Nah, itu sudah. Sudah, itu Yohana ada muncul. Oke, kalau enggak gini nih. Oke, sudah dikirim ke itu belum? Kirim ke mana? Oke. Mana nih bagikan? Mana cara bagi ke link ini mana? Oke. Reja, Reja, bagikan linknya. Oke, yang lain. Kalau enggak cari di Google-nya Kahoot gitu. Oke. Ya, sudah? Tapi siapa ini? Oh. Oke, sudah?
Sudah belum? Dibagikan ke temennya ya. Oke, sudah ya, sudah, jadilah. Tapi siapa ini? Oh. Sudah. Masuk ke pinnya itu nah. Lihat nggak pin game? Ya, nama. Lah, tadi kan sudah. Sudah kau bagi ke belum? La ilaha illallah. Oke, sudah. Oke, kita mulai aja lah ya. Oke. Masukkan pinnya. Oke, Cesi sudah. Apri sudah. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pilih. 9. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Oke, lanjut. Oke, next. Oke. Oke, cepat. Oh, udah nggak bisa. Udah next. Oke, terus. Cepat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Next. Oke. Oke. Soal terakhir ya. Oke, kita lihat siapa yang jawab paling benar sampai soal kelima. Jangan salfok sama ibu-ibunya ya. Lihat kegiatannya. Tepuk tangan untuk Najwa untuk poin terbanyak. Oke, keren ya Najwa ya. Oke, sudah, silakan ditutup. Oke, yang terakhir nomor 2. Oke ya, sudah ya. Nah, itulah sedikit tentang materi kita. Jadi bisa dilihat tadi masih banyak yang salah ya. Oke, Ibu akan masuk ke materi utama kita, yaitu terkait dengan mitigasi bencana alam. Oke, silahkan ditutup HP-nya, disimpan di bawah laci ya. Nanti kita gunakan lagi. Oke, Ibu akan bahas pertama. Kemarin kita sudah bahas ini ya, waktu materi kondisi wilayah Indonesia. Oke, kita terdiri dari berapa sirkum? 2. Apa aja? Oke, Ibu sudah bilang ya, kemarin itu Indonesia itu secara geografis dia memiliki titik koordinat. Nah, sekarang secara geologis dia itu dilewati oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Mediterania sama sirkum Pasifik. Nah, hal ini menyebabkan Indonesia itu memiliki zona khatulistiwa. Selain itu juga bisa menyebabkan Indonesia memiliki
Apa kemarin jenis musim yang ada di Indonesia? Ada 2, yaitu kemarau dan hujan. Nah, selain itu juga, kemarin kita juga membahas tentang aktivitas vulkanik. Karena dia melewati 3 pertemuan lempeng. Apa saja? Oke. Sehingga kemarin sudah dibahas akan menyebabkan ring of fire atau cincin api. Oke, ini tadi sudah dibahas. Jadi fenomena tadi, pertemuan lempeng tadi membuat Indonesia terbentuknya banyak gunung berapi. Kemudian aktivitas ketiga, kemudian aktivitas lainnya yaitu gempa bumi. Nah, kemudian dampak positifnya itu tadi kita memiliki banyak daerah yang subur. Kemudian ada beberapa pertemuan sejarah dan juga memiliki flora dan fauna. Ini sudah kita bahas minggu kemarin ya. Kita sekarang fokus ke bencana alam. Pada pertemuan ini Ibu hanya akan fokus pada 4 bencana. Ada apa saja? Gempa bumi, tsunami, bencana, banjir, dan Oke. Gempa bumi sendiri tahu ya? Jadi bumi itu bergetar. Serius Ibu, dia bergetar. Dia terjadinya kayak gini loh, kayak tidak seimbang seperti itu. Nah, ketidakseimbangan itu misalnya kayak ini. Ini kan tidak seimbang nih. Ya kan? Tidak seimbang jadinya jatuh. Bayangkan kalau misalnya ini adalah bangunan. Maka dia akan Kalau ruangan ini terkena gempa kira-kira bakal apa? Roboh. Bentar. Oke, nah dampaknya bisa dilihat ya, terjadi korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan bangunan. Kemudian ada tsunami. Perlu diingat, gempa bumi sama tsunami ini sebenarnya kakak adik. Kalau gempa bumi dia itu ada di darat. Kalau tsunami gempanya ada di laut. Nah, menyebabkan terjadinya tsunami. Jadi tsunami itu secara pengertian sederhananya adalah gelombang laut yang berjalan dengan cepat sampai 900 km per jam. Jadi sangat cepat, jadi hitungan detik, brush gitu. Jadi penyebabnya tadi sudah saya sampaikan, ada gempa, kemudian ada letusan gunung di bawah laut. Dampaknya hampir sama seperti gempa bumi juga, ada korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan Kemudian ada gunung meletus, mirip-mirip. Jadi kalau gunung meletus ini menyebabkan gempa. Jadi dia ini penyebab segalanya. Dia ini lebih banyak, nanti kita akan bahas detail secara tentang struktur gunung api. Tapi untuk materi ini kita cukup tahu bahwa gunung yang meletus biasanya membawa material, di mana material itu bisa bersifat gas, kemudian lava, dan juga abu. Nak, bukan api ya. Oke, materi utama kita terkait dengan mitigasi bencana Apa itu mitigasi? Mitigasi adalah untuk mengurangi atau meminimalisir dampak negatif dari bencana. Di antaranya mengurangi kekurangan material, korban jiwa, dan kerusakan lingkungan. Tujuannya ada 4, tapi intinya adalah tujuan dari mitigasi ini untuk yang paling penting mengurangi korban jiwa. Semua ya jiwa, termasuk hewan ternak juga biasanya tuh ada. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri biasanya kita ada 4, yaitu penilaian risiko, kemudian ada perencanaan, pengembangan, dan juga penerapan upaya. Nah, mitigasi dibagi menjadi 2 jenis. Tadi ada ya di video ya, mitigasi Oke, contohnya adalah pembangunan tanggul, konstruksi bangunan tahan gempa, dan pembuatan jalur-jalur evakuasi. Kalian kalau misalnya jalan-jalan ke taman, di sekolah ini pernah lihat meeting point nggak? Titik point, ada palang point. Pernah? Yang di dekat musola, ada titik kumpul tulisannya. Nah, itu disebut dengan jalur evakuasi. Nah. Oke, kemudian ada mitigasi non-struktural, di mana penyusunannya itu terkait dengan perundang-undangan, kemudian ada pembuatan peta rawan bencana, dan juga ada pelatihan serta sosialisasi. Nah, Ibu hanya menyampaikan singkat saja.
kayak kak game ya, singkat saja. Nah, karena secara detailnya kalian yang akan mencari materinya. Sudah Ibu sampaikan juga hari ini kita ada tugas kelompok, jadi silakan untuk membagi kelompok kalian menjadi 4 dan untuk setiap ketuanya maju ke depan. Silakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Diangkat ya nak, diangkat, jangan digeret. Diangkat nak, diangkat nak, diangkat. Bantu temannya, diangkat. Diangkat nak. Ya. Kelompoknya deketan aja, 1, 2, 3, 4 deketan. Deketan aja, ini yang ini deketan sama yang ini. Yang ini. Kamu kelompok berapa? Nah, ini kelompok? Oke. Deket ya. Oke, jika sudah silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Ayo perwakilan kelompoknya maju ke depan. Lewat sana nak, lewat sana nak. Lewat sana nak, lewat sana nak. Berempat sudah. Baris. Lurus saja, lurus. Oke, lurus kayak ini. Berjajar. Nah, satu lagi. Kamu sini. Oke. Silakan ambil satu. Sini. Kamu mau dapat apa? Silakan dibuka bersama-sama. Banjir, gempa, tsunami. Oke, tanah longsor. Itu adalah bencana yang harus kalian cari mitigasinya. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, perhatikan Ibu dulu. Ibu akan menjelaskan tugas kelompok. Oke, nak, perhatikan dulu, nak. Oke, kelompok 1 dan 2, 3 dan 4 perhatikan saya baik-baik. Jadi, saya akan kasih kalian masing-masing ini. Jadi tugasnya adalah silakan mencari tentang mitigasi sesuai dengan bencana kalian dengan struktur yang ada pada poster ini. Yang kedua, silakan tandai wilayah di Indonesia sesuai dengan bencana kalian. Misalnya bencana kalian ada di Kalimantan Selatan. Oh, kalian cari di sini Kalimantan Selatan sebelah mana? Oh, sebelah sini, tandain. Banjir kayak gitu. Oke? Oke, perwakilan masing-masingnya silakan untuk ke tengah ini untuk melihat. Oke. Perwakilan aja ya, silakan. Oke, sesuai dengan instruksi silakan dikerjakan. Ditaruh di situ aja. Yohana, di situ aja nak, dilihat aja. Oke, ditandai ya nanti kelompok 1. Oke. Sesuai bencana ya. Nanti misalnya nih, Kania kelompok berapa nak? 2. Misalnya Kania sudah tahu wilayah Bogor, langsung Kania tandai di situ, Bogor longsor kayak gitu. Ya, siapa yang cepat dan selesai duluan, Ibu cek, berarti dia pemenangnya. Dikerjakan di situ ya. Ditaruh di situ. Oke, yang mitigasi silakan. Ini kelompoknya mana? Perwakilannya? Di sini, taruh sini. Taruh sini, semuanya sama, biar sama. Oke, untuk sisa kelompok silakan cari materinya di internet sesuai dengan poster, sesuai dengan bencana yang kalian terima.
Enggak. Soalnya nggak cukup. Ayo, siapa cepat, dia akan mendapatkan reward yang sangat berharga hari ini. Ayo, cepat. Materinya harus ada sudah selesai, sudah ditandai di situ, nanti Ibu cek. Ayo nak, cepat nak. Oke, tandai. Misalnya Sulawesi, tsunami gitu. Dipakai pulpen ya, tandainnya. Ya, kerja kelompok. Langsung ditandai. Ayo, cepat. Yang lain silakan tulis materinya di buku ya, di buku. Ibu akan cek siapa yang sudah menulis materi dan sudah nandai di situ, paling cepat dia yang menang. Ya, benar. Kayak kannya itu benar. Kalian nggak nulis? Nulis materi, kalian dapat apa? Oke. Jangan lupa, kalau sudah ditandai tapi tidak nulis materinya di kertas tidak bisa ya. Ayo cepat. Ayo bersaing. Jangan lupa materinya ditulis di itu ya. Pelan-pelan aja nak. Ibu, Ya. itu tuh ditulis bencananya atau Langsung aja banjir. Misalnya ditandai di sana. Banjir gitu. Oke. Jangan lupa materinya. Ditaruh sana aja. Biar Ibu cek. Materimu sudah? 2 ya, Aul ya? Oke. Materinya yang di kertas sudah? Sudah nulis? Oke. Oke, sudah ada yang menulis materi, ada juga yang itu. Oke, cepat. Apa? Oke, mana Ibu lihat? Siapa yang sudah? Oke, sekarang seperti tugas sebelumnya. Enggak, taruh aja situ. Ibu cek. ini gempa bumi ya, mohon maaf agak. Oke. Di daerah mana? Ibu tadi kasih tahu ya? Oh, ini Bogor, Sukabumi, Cianjur. Ada nggak di situ? Bogor? Kami ngambil coba Ibu Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Oh, ininya ya, wilayah per ininya nggak ada. Oke. Mana yang materinya? Oh, ini sudah. Ini baru nulis nih. Yakin. Nah. Oke, silakan diskusikan mitigasi apa yang mau dipilih. Ini Pak. Tidak taruhlah sini. Pilihlah, diskusikan di situ sama temannya. Pilih mau evakuasi apa? Sudah belum? Bu cek nih. Oke, siapa lagi yang sudah? Oke, kalau sudah 2, sudah menulis di kertas, sudah menentukan di peta, sekarang giliran untuk menentukan jalur evakuasi. Benar tuh. Sumatera Barat. Silakan dibaca materinya ya, sesuai dengan materi. Mana Sumatera Barat? Sumatera Barat. Ini di Aceh. Ya Aceh. Mana Sumatera Barat?
Kau nulis Sumatera Barat, Acehnya mana? Kau nandui Aceh nih. Nih, ini Aceh ini. Mana? Sumatera Barat turun ke bawah. Yuk cepat Mona. Perbaiki Mona. Yuk kelompok lain ada yang sudah? Ayo, yang sudah nulis materi, sudah ini. Oke. Jawa Barat. Jawa Barat di sini. Sini ya? Oke, benar. Siapa lagi? Sulawesi Tengah. Sulawesi di sini, Barat Tengah di atas tengah ya. Ini Bu Ibu. Nah, di atas kan. Oke, terakhir. Habis. Oke, dah. Diskusi lah, mau mitigasi apa? Evakuasi apa? Sudah tahu kan? Ayo harus kompak ya. Harus kompak. Sekarang evakuasinya harus kompak. Biar kita selamat ya. Paham ya? Bisa dicek di situ. Sudah. Oke, ada kelompok. Harus kompak ya tapi ya. Bencana apa ini? Mau ngapain? Apa? Mana materinya? Oke, mau ngapain evakuasinya? Hujan ya? Apa? Mau ngapain? Iya, dipraktekkan. Iya, harus kompak tapi. Contoh, saat gempa semua lari. Ayo, cepat. Esther sudah, Esther. Kamu apa? Yuk, kompak, harus kompak ya. Oke, bentar, sini dulu. Gimana? Sudah yakin? Kalau evakuasinya itu masuk dah Bu. Misalnya kan kami dapat tanah longsor Bu. Berlari tapi ke tempat yang lebih aman. Boleh. Tapi dia berlari ke titik kumpul. Ya, tapi harus kompak gerakannya. Semuanya Bu. Iya, satu kelompok. Latihan. Yakin? Yang kelompok lain? Ya, boleh. Sudah ya? Sudah. Oke, ada satu kelompok yang sudah mau tampil. Silahkan perhatikan ya. Jadi biar kita selamat dari bencana. Oke, biar kita selamat dari bencana gempa bumi, bagaimana evakuasinya? Oke, semuanya diam. Ketika tidak sempat keluar saat gempa bumi, tindakan utama yaitu bersembunyi di bawah meja. Lah, mana gerakannya? Kurang kompak. Oke, saya kasih waktu 2 menit lagi. Ayo, kelompok siapa yang lebih kompak dari kelompok ini? Harus kompak. Jadi misalnya Mona bilang, jika tidak bisa keluar maka sembunyi. Saya sembunyi. Jadi harus kompak. Nah, saya 1, 2, 3. Tidak siap yang pertama. Latihan dulu lah. Ayo kelompok yang lain, jangan mau kalah, jangan terintimidasi, harus kompak.
Oke, 1 menit lagi. Satu menit lagi. Ya, memanggil-manggil ini ya. Memanggil-manggil, ayo, memanggil-manggil. Angkat tangan yang sudah siap dan kompak. Oke, kelompok ini lagi. Yakin sekali nih? Yakin banget. Oke, sekarang sekali lagi. Kelompok berapa? 4 bencana. Oke, biar kita selamat dari bencana gempa bumi, apa yang dilakukan? Oke, 1, 2, 3. Ketika tidak sempat keluar dalam ruangan dalam bencana gempa bumi, tindakan yang utama adalah bersembunyi. Bersembunyi di bawah meja. Oke, satu lagi. Oke. Yang kedua adalah ketika masih sempat keluar ruangan dalam bencana gempa bumi, tindakan yang utama adalah berlari. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, selamat untuk kelompok 4 bencana gempa mendapatkan golden ticket di kelas IPS. Untuk ketentuan golden ticketnya 246. Silakan dibaca di belakang ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Oke, jangan khawatir, jangan bimbang, saya masih ada 1 tiket yang untuk diperebutkan oleh 1 orang. Dalam pertanyaan yang akan saya berikan nanti di akhir. Jadi siap-siap aja. Yang belum selesai silakan diselesaikan materinya, nanti kita diskusi. Saya kasih waktu 5 menit ya. Oke. Sudah selesai semua menulis materi? Oke, sudah ditulis di kertas. Oke, masih ada 1 tiket ya untuk 1 orang yang beruntung. Yang sudah dapat nggak boleh lagi lah ya, yang lain ya. Sudah, Esther? Oke. Sudah? Bu cek dulu ya. Sudah ditulis materinya? Masih kurang? Masih belum, banyak. Banyak ya? Oke. Oke. Sini sudah? Belum. Apa? Iya ya. Oh. Oke. Iya, 2 praktek. Ini apa? Bencana apa? Oke.
Kayaknya deh. Masya Allah. Apa? Iya, boleh. Udah ditulis juga, praktek aja. Oke, jangan khawatir, jangan bimbang. Saya kasih kesempatan untuk satu kelompok lagi aja deh. Ada yang mau maju lagi? Ada? Tidak? Kalau tidak kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, silakan untuk setiap kelompok membacakan hasil yang sudah ditulis. Oke. Oke, silakan dari kelompok 1 bacakan materi yang sudah ditulis. Iya. Kalian kelompok berapa? Oh, kelompok 1 mana? Oh, yaudah, silakan baca aja. Yang sudah ditulis saja. Yang sudah ditulis saja, Mei. Oke. Hah? Dengar. Apa, Gary? Oke, ngadep sini, Nak. Ngadep temennya. Oke, semuanya dengarkan. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu pelabuhan dan nami. Gelombang tsunami adalah gelombang laut yang terjadi akibat Apa tadi? Tsunami, suda. Bukan tesu. Su. Oke, lanjut. Adanya gangguan atau pergoratan yang besar di dasar laut seperti gempa bumi bawah laut, letusan, gunung berapi atau longsor bawah laut. Tsunami dapat melaju kecepatan 500 sampai 900 km per jam di laut dalam, namun melambat saat pantai dengan tinggi gelombang yang semakin besar dan dapat menghancurkan wilayah pesisir. B. Jenis tsunami. Tsunami tektonik disebabkan oleh gempa bumi bawah laut akibat pergeseran lempeng tektonik. Contoh tsunami Aceh 2004 akibat B2004. Oke. Akibat gempa bumi berkekuatan 9,15 R Samudra Hindia. Oke. Tsunami vulkanik terjadi akibat letusan gunung berapi bawah laut yang menyebabkan perpindahan massa air laut. Contoh tsunami akibat letusan gunung Krakatau 1883. Tsunami akibat longsor bawah laut terjadi karena runtuhnya material besar di daerah laut yang memicu gelombang tinggi. Contoh tsunami pada tahun 2018 akibat longsor bawah laut setelah gempa bumi. Tsunami akibat tumbukan meteor. Oke, dengar dulu. Meski jarang terjadi tumbuhan benda langit besar di lautan juga dapat memicu tsunami. Wilayah yang sering terkena. Ramadan ini sering kirim. Oke, sorry. Oke, lanjut. Pantai barat Sumatera, Aceh, Bengkulu, dan Mentawai, Selat Sunda, Lampung, dan Banten, pesisir selatan Jawa, Pacitan, Utara, Yogyakarta. Oke, sudah. Oke, cukup, Giri. Oke, silakan perhatikan dulu ya terkait dengan tsunami. Perhatikan saya terkait tsunami. Silakan lihat ke depan, lihat video. Oke, ini adalah Jesus Christ, look at that. Oke, ini adalah contoh dari tsunami. Oke, bisa dilihat gelombangnya sangat besar ya. Nih, di bagian belakang. Nih. Nah. Oke. Dalam hitungan detik ya. Dia sangat cepat. Nah, oke. Oke, lihat. Oke. Lihat. Oke. Loh, keklik lagi. Oke. Nah. Oke, sudah ya. Itu adalah contoh dari
Tsunami. Berbahaya sekali ya. Tsunami itu kalau kita tidak tahu cara untuk mitigasi. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan menjelaskan bencana yang dialami. Maksudnya yang didapat. Bencana apa? Longsor, oke. Tanah longsor adalah pergerakan tanah batuan atau material lainnya yang terjadi Saya dengarkan temannya, Nak. biasanya dipicu oleh curah hujan tinggi atau aktivitas manusia. B. Jenis tanah longsor. Oke. Longsoran translasi, pergerakan tanah di sepanjang bidang gelincir yang lurus. Longsor rotasi, pergerakan tanah yang membentuk melengkung akibat tanah jenis air. Longsoran batu rockfall, material batuan yang jatuh dari tebing curam. Oke. Wilayah yang sering terkena tanah longsor: Jawa Barat, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Sulawesi Selatan, Goa Toraja. D. Mitigasi tanah longsor. Sebelum bencana, menanam pohon di daerah lereng curam untuk memperkuat tanah, membuat terasering di lahan miring untuk mengurangi aliran air. Oke. Membangun Nase. di daerah rawan longsor. Oke. Terima kasih kan ya. Oke, kita bisa lihat ya kenapa longsor itu berbahaya. Oke, kita bisa lihat pada gambar ini. Nah, bayangin, ini adalah sebuah batu. Jadi batu ini ada, jadi posisi lereng itu seperti ini ya. Nah, di atasnya ada batu. Kemudian terjadi longsor. Rumah kalian ada di bawah sini. Jadi tanah itu habis, batu sebesar ini brok menimpa rumah tersebut. Bisa menyelamatkan diri. Nah, 4 orang ditemukan dalam kondisi meninggal. Oke, bisa dilihat ya, karena begitu cepat, ini sama ya. Setiap bencana itu biasanya hitungannya itu detik. Jadi setiap detik itu sangat berharga. Bisa dilihat sampai 4 orang tewas dan 4 korban. Ya, 1 keluarga. Oke, selanjutnya kelompok 3 bencana apa? Bencana banjir. Oke. Ya, silakan, Nak. Ayo cepat. Ayo cepat. Baca aja, Nak, baca aja. Bencana banjir. Pengertian banjir adalah peristiwa menguapnya air yang mengalir suatu wilayah akibat curah hujan tinggi, meluapnya sungai, atau buruknya sistem daerah. Banjir terdapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur, korban jiwa, dan gangguan ekonomi. Ya. Jenis-jenis banjir. Banjir bandang, banjir yang dapat secara tiba-tiba dengan arus yang sangat kuat. Biasanya terjadi di daerah perbukitan atau sungai yang mengalami daerah hujan tinggi. Banjir rob, banjir akibat naiknya air laut yang mengganggu pesisir. Biasanya terjadi saat pasang tinggi. Banjir yang dapat tiba-tiba sistem rasak buruk seperti banjir wilayah yang sering terkena banjir. Jakarta akibat buruknya sistem drainase dan penurunan tanah. Kalimantan akibat deforestasi dan perpohonan serta guna lahan. Oke. Jawa Tengah, pelabuhan Semarang akibat rob dan curah hujan tinggi. Mitigasi banjir sebelum bencana membangun tunggal dan sistem tanggul, Nak. Bukan tunggal. Oke, lanjut.
membuang tunggal dan sistem drainase yang baik. Penghijauan di daerah hulu sungai untuk mencegah erosi. Oke, Ayu sudah cukup. Oke, sekarang saya akan jelaskan kenapa banjir itu masuk kategori bencana yang berbahaya. Kalian pernah mengalami banjir? Pernah ya? Sebenarnya kalau banjir itu yang sangat berbahaya adalah banjir bandang. Tapi banjir yang biasa itu juga tidak bisa kalian anggap remeh. Karena coba lihat ini, ada kasus di mana banjir biasa. Terus tiba-tiba muncul buaya. Tuh. Hah, lucu. Astagfirullahaladzim. Bahaya nak, itu nak. Nah, ada buaya. Jadi adanya fauna yang berbahaya. Nah, sedangkan kalau bencana banjir bandang itu yang disebut gini nih. Banjir bandang itu dia dengan cepat dan bisa merusak bangunan. Ini yang sangat berbahaya. Sama, ini juga hitungannya detik. Ya, makanya banjir juga termasuk bencana yang berbahaya. Yang terakhir, kelompok 4, bencana apa? Oke, silakan dibaca. Ayo, cepat. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik atau aktivitas tektonik. B. Jenis gempa bumi. Gempa tektonik pergerakan lempeng bumi. Gerakan vulkanik akibat aktivitas gunung berapi. Gempa runtuhan akibat runtuhnya gua atau terowongan bawah tanah. Wilayah yang sering terkena gempa Aceh. Wilayah yang sering terkena gempa Aceh. Sumatera Barat. Oke, lanjut. Sumatera Barat. Jawa Barat, Bandung, Sukabumi. Sulawesi Tengah, Palu, Donggala. C. Oke. Gempa bumi. Sebelum bencana PRA. Membangun rumah PRA, pra. Oke. Lanjut. membangun rumah tahan gempa, menyiapkan tas siaga darurat, memasang sistem peringatan dini saat bencana pasca, mencari korban yang tertimbun, memberikan bantuan medis dan makanan, membangun kembali Infrastruktur. dengan standar tahan gempa. Penyebab gempa bumi, pergerakan lempeng tektonik, aktivitas gunung berapi. Oke, sudah cukup. Ini ya, bisa dilihat ya. Coba perhatikan ke sini anak-anak. Nih, perhatikan. Dari semua bencana ya di Indonesia ini yang paling sering terjadi itu bencana gempa bumi. Yang keduanya itu banjir. Nah, gempa bumi ini kerusakannya tuh parah sekali nih. Bisa dilihat ya. Kelihatan nggak? Nah, bangunan itu sampai rata. Jadi tidak ada lagi rumah-rumah yang berdiri. Makanya bangunan yang tahan gempa itu benar-benar harus disiapkan. Oke ya? Oke, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, ada yang ingin bertanya? Oke, Putri. Apa itu Putri? Apa itu reboisasi dan apakah masuk ke dalam mitigasi bencana? Oke, reboisasi. Reboisasi itu adalah istilah yang digunakan yang disebut dengan penanaman ulang. Apa yang ditanam? Ada yang tahu? Pohon. Nah, bencana apa tadi yang bilang kita harus menanam pohon? Ada 2. Longsor, ini kelompoknya Kania, sama banjir. Kelompok ini tadi kan ngomong adanya reboisasi ya. Nah, benar. Jadi reboisasi atau penanaman ulang itu masuk ke dalam mitigasi bencana dengan jenis prabencana. Terutama yang paling harus dilakukan itu di bagian tanah longsor. Oke, ada lagi? Oke, Esther. Apakah materi
yang sering kita lakukan di sekolah termasuk mitigasi bencana. Oke, safety ya. Kita sering belajar safety di sekolah ya. Oke, mungkin bisa dianggap seperti itu, tapi kalau safety itu dia mininya bencana gitu. Mininya bencana. Kenapa? Karena kalau dikatakan bencana, dia itu skalanya besar. Skalanya besar dan biasanya meliputi satu wilayah tertentu. Sedangkan kalau safety yang kita pelajari itu, wilayahnya itu fokusnya pada sekolah. Jadi yang kita pelajari misalnya harus pakai sepatu. Supaya apa? Supaya tidak tergigit ular, tidak terkena besi, boleh, tidak terkena beling dan sebagainya. Apakah semua orang diharapkan tergigit ular? Tidak kan? Nah, tapi kalau misalnya banjir, kira-kira bisa nggak banjirnya cuma di kelas ini? Tidak kan? Nah, itulah perbedaan dari mitigasi dan juga safety. Tapi sama, intinya sama. Cuma dia versi lebih mininya gitu. Oke, ada lagi? Oke, Mei, boleh? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab damkar nggak? Damkar? Oke, bukan ya. Jadi, bagus ya, keren ya pertanyaannya Mei. Dia tanya soal pemerintah. Oke, jadi kalau di kebakaran, yang datang itu siapa? Damkar ya, damkar. Kalau misalnya ada yang maling, siapa yang datang? Polisi. Nah, kalau bencana itu yang datang biasanya dari Basnas. Badan apa? Oke, coba kita cari bencana penanggulangan penanggulangan pemerintah. Namanya adalah Basarnas atau dia tahu? Badan apa? Oke, kita cari Basarnas biar semuanya lihat ya. Basarnas adalah singkatan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Atau kita singkat biasanya Tim SAR. Nah, dia warnanya oranye, mirip-mirip. Damkar warnanya apa? Merah ya, merah. Oke, dia mirip-mirip. Nah, ini adalah lembaga yang menanggulangi terkait dengan bencana. Jadi kalau misalnya kita laporkan, Bu, di sini melaporkan, Pak, di sini ada ada tanah longsor. Nah, biasanya yang datang untuk menyelamatkan, untuk mengevakuasi adalah Basarnas. Atau apa tadi singkatannya? Tim SAR. Oke. Kalau hilang di gunung siapa yang datang? Tim SAR. Sama ya, dia bagian dari ini. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Cukup. Oke, sekarang Ibu ada pertanyaan. Untuk satu orang yang beruntung, cepat-cepatan dapatkan ini. Yang sudah nggak boleh. Jangan celaka ya. Oke, Ibu yang bertanya sekarang. Ya, boleh fokus. HP-nya ditaruh dulu. Sudah cukup materi yang menggunakan HP. Nanti kita lanjut. Oke. Alat yang digunakan untuk mendeteksi gempa. Alat yang digunakan untuk mendeteksi gempa. Tidak boleh mencari atau searching. Tadi ada Ibu sampaikan di materi, ada di PPT-nya. Alat yang digunakan untuk mendeteksi gempa. 1, 2, 3. Seismograf adalah alat yang digunakan untuk mengukur gempa. Oke. Ada lagi? Mau lagi nggak? Mau. Istilah penebangan hutan secara berkala. Di sini tadi ada yang ngomong. Istilah penebangan hutan secara berkala. Oke. No. Reboisasi tadi apa? Penghijauan. Penebangan hutan secara besar-besaran. Di sini tadi ada yang ngomong. Kalau semua yang mendengarkan harusnya tahu.
Ayo. 1. Ayo. Makanya harus benar. 2, 3. Deforestasi atau penebangan hutan. Nah, ini deforestasi. Benar kan? Oke, terakhir. Satu yang berentuk. Yang terakhir. Banjir yang paling berbahaya. No, satu lagi. Saya sebutkan tadi. Dari sekian jenis banjir? Oke, tepuk tangan buat mereka. Thank you. Oke, sudah cukup ya? Oke, sudah cukup? Oke, jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya nanti ya. Silakan sekarang untuk Ibu sudah kirim juga di ketua kelas link untuk mengerjakan post tes kegiatan hari ini. Silakan. Kerjakan dulu, Nak. Linknya ada kan? Ya, post tes. Silakan kerjakan post tes. 5 menit ya? 10 menit lah. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini. Oke, silakan dikerjakan pelan-pelan aja, Nak. Dibaca pelan-pelan. Ya, jawab yang benar. Karena sudah ada materinya adalah yang kita di itu tadi, di PPT tadi. Pelan-pelan aja ngerjakannya. Tuh, hidup lagi. Oke, silakan. Pelan-pelan aja. Tunggu temennya ya, tunggu temennya. Gampang nggak soalnya? Gampang. Oke, sama, sesuai, mudah, sesuai dengan yang ada di PPT. Oke, kalau sudah silakan dikirim untuk cek. Sudah semua? Ada yang belum? Ada yang belum? Oke, sudah semua ya? Oke, jika sudah mengerjakan post testnya, Ibu akan bertanya dulu. Oke. Gimana perasaannya? Senang aja tuh, senang banget? Oke. Tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang ya. Untuk masalah hadiah per kelompok, pertemuan selanjutnya bakal ada lagi, jadi tidak perlu khawatir. Oke, pertemuan kita
minggu depan, seperti yang Ibu bilang ya, kita melanjutkan terkait dengan materi perekonomian. Oke, untuk memperdalam pengetahuan, Ibu akan bertanya dulu sebelum kita beri kesimpulan. Oke, Ibu bilang siapa yang bisa menjelaskan kembali kepada teman-temannya mengenai apa sih mitigasi bencana? Oke, Memi boleh. Mitigasi bencana adalah untuk mengurangi atau Meminimalisir. bencana alam, antara lain kerugian materi, korban jiwa, dan kerusakan lingkungan hidup. Mitigasi terbagi menjadi pra, saat, dan pasca bencana. Oke, tadi sudah dijelaskan. Sama nggak mitigasi dengan safety? Sama atau enggak? B? Secara arti dia sama, tetapi pembedanya adalah kondisi atau bencana yang terjadi. Kalau bencana biasanya skalanya besar atau kecil? Besar. Oke. Biasanya memakan korban jiwa? Iya atau tidak? Iya. Oke. Adakah bencana yang tidak memakan korban jiwa? Tidak? Tidak ada. Oke, selanjutnya Ibu lanjut. Pertanyaan kedua. Oke. Apa penyebab utama terjadinya bencana di Indonesia? Oke. Boleh mana? Kondisi wilayah Indonesia yaitu Indonesia dilalui dua jalur pegunungan. Pegunungan dunia yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Oke. Selain itu, pertemuan lempeng tektonik menyebabkan retakan pada retakan bumi yang membuka jalan lava untuk mengalir sehingga terbentuk ring of fire di Indonesia. Oke, apa itu ring of fire? Cincin berapi. Apa yang dimaksud cincin berapi? Gunung meletus. Kemarin sudah kita bahas, apakah jika gunung meletus di Indonesia bisa bersamaan? Bisa, karena dia satu lingkaran, gitu ya. Jadi satu diantaranya bisa bersama-sama. Oke, tadi kita dilalui oleh temannya sudah menyampaikan 2 sirkum. Sirkum apa saja? Pasifik dan Mediterania. Ya. Oke, Ibu tadi juga menyebutkan kita juga dilewati oleh sebuah garis. Garis apa? Khatulistiwa. Bagus. Yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim subtropis dengan 2 musim. Apa saja? Kemarau dan hujan. Oke. Selanjutnya Ibu akan bertanya lagi. Tadi kan kita sudah belajar ya, bencana yang ada di Indonesia. Oke, bencana apa saja sih yang sering terjadi di Indonesia? Oke. Seperti yang sudah kita pelajari, ada bencana banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami. Oke, Ibu tanya sekali lagi. Bagaimana cara mengatasi banjir, mitigasi pra? Oke, kelompok banjir? Pra. Apa tadi? Pra, yang pra? Membuang sampah pada? Boleh nggak buang sampah ke sungai? Boleh apa enggak? Kenapa? Iya, karena menyebabkan banjir. Alasannya kenapa? Karena sungai itu mengalir dari hulu ke hilir. Nah, di hilir biasanya dia mampet dan menyebabkan banjir. Selain membuang sampah, apalagi yang bisa dilakukan? Membuat tanggul. Terus ada lagi? Hari penghijauan. Nama lain penghijauan? Reboisasi.
Sasi. Oke, selanjutnya kelompok longsor. Pra. Apa yang dilakukan? Pra. Ya, pra sebelum. Ya, apa saja? Apa kayak tadi membangun tanggul? Menanam pohon di daerah-daerah curam untuk membuat tanah, membuat terasering di lahan miring untuk mengurangi aliran air, membangun drainase di daerah rawan longsor. Udah, oke. Sama seperti banjir, dia ada yang sama, yaitu melakukan penghijauan. Nama lain penghijauan sekali lagi apa? Kalau penebangan hutan secara besar-besaran? Lupa lagi. Deforestasi. Alat untuk mengukur gempa? Seismograf. Seismograf. Oke, seismograf. Diingat ya, seismograf. Oke, untuk kelompok tsunami. Untuk pra, apa pra? Ayo apa? Kayaknya kurang semangat ini ya, kurang semangat. Tuh, tidak fokus lagi. Biar fokus kita tepuk-tepuk lagi. Oke, kenapa? Sambil dicari, sambil melihat ya, tsunami. Oke, hafal tepuk Kargil nggak? Ayo, hafal tepuk Kargil nggak? Oke, kita tepuk Kargil dulu biar semangat. Tepuk Kargil. A untuk accountable citizen. R untuk reflektif partisioner. G untuk global thinker, inspiring motivator, loyal team player, lifelong learner. Ha! Oke, gimana tsunami? Sudah dapat? Oke, apa tuh? Pra sebelum. Membangun tanggul laut dan tembok penahan gelombang di pesisir, membuat jalur evakuasi dan tempat perlindungan yang tinggi, shelter tsunami, pemasangan alat pendeteksi dini tsunami, buoy dan slide peringatan, edukasi dan simulasi. Oke. Ada yang kurang? Jadi di situ juga ada reboisasi, tapi dia reboisasinya fokus pada penanaman apa? Ada yang tahu? Mangrove, penanaman mangrove. So untuk mengurangi gelombang tsunami. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Silakan. Oh ya, ini ada. Kita belum menyimpulkan. Oke, siapa hari ini yang akan menyimpulkan materi? Oke, kelompok ini sangat aktif. Oke, silakan. Ya. Oke. Letak ini membuat Indonesia menjadi negara kepulauan yang strategis. Bentuk wilayah Indonesia memiliki bentuk wilayah kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Oke. Termasuk pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Oke. Luas wilayah Indonesia sekitar 1,9 juta kilometer persegi dengan topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan tinggi. Oke. Iklim. Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Oke. Mitigasi bencana. Oke. Indonesia rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, dan tanah longsor. Oke. Pentingnya mitigasi. Oke. Pentingnya mitigasi bencana melalui kesadaran masyarakat, kesiapsiagaan, tindakan pencegahan untuk mengurangi resiko dan dampak bencana. Oke. Upaya mitigasi bencana dapat dilakukan dengan 1. Memahami kondisi wilayah dan potensi bencana. Oke. 2. Melakukan pelatihan kesadaran bencana dan kesiapsiagaan. 3. Membuat rencana evakuasi dan
Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, itulah tadi ya terkait dengan materi kita hari ini sudah disimpulkan, semuanya sudah paham dan setelah Ibu tanya juga semuanya sudah bisa. Untuk minggu depan, karena materi tentang kondisi wilayah Indonesia sudah selesai, maka kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin sudah Ibu sampaikan terkait dengan perekonomian khususnya pada negara maju. Oke, untuk menutup pertemuan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa cukup. Oke, saya akhiri untuk materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat semuanya.